Selamat datang di Kuduit Channel. Pada video kali ini saya akan membawakan Anda sebuah produk dari Ekel. Ini bacanya Ekel ya, bukan Echle. Pertama, saya beli produk ini produk Ekel pertama yang saya jumpai. Tampilannya seperti ini ya. Ntar saya buka dulu. Ini karena sudah saya tes, jadi saya kalau menyimpan headset itu seperti ini. Jadi digulung, jadi tidak ada kabel yang ditekuk seperti ini berbahaya. Jadi kalau saya digulung seperti itu tadi, jadi itu lebih memperlama umur headphonenya. Produk ini sangat mengejutkan, karena pertama saya beli, saya pikir ini sama seperti ketika saya membeli earphone lain. Ya, begitu saya beli, saya pikir ada boxnya, ada manual boxnya, ada panduan-panduan lain, peringatan-peringatan. Ternyata begitu datang, produk ini hanya dibawa di dalam plastik ini saja. Ya, seperti kurang profesional. Ketika saya beli ini, loh, ini yakin ini saya beli produk asli atau tidak? Saya lihat daftar pembelian saya, loh, saya belinya di official store. Ternyata dari official store ya menggunakan plastik ini. Saya kaget gitu kan ya. Terus kemudian saya buka, saya coba, saya harap tidak mengecewakan, dan buktinya nanti akan saya jelaskan. Pertama, dari spesifikasi ini saya dapatkan dari data yang ditulis di official store. Dia menggunakan kabel sepanjang 1,2 meter, kemudian ada satu tombol universal di sini. Nah, ini dan di sini juga ada lubang mikrofon. Frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Sensitivitasnya dia 102 desibel. Impedans 18 ohm. Ya, impedansnya ini 2 ohm lebih tinggi dari earphone rata-rata yang ada di pasaran. Biasanya yang di pasaran itu earphone menggunakan angka aman yaitu 16, tapi dia 18. Seharusnya sedikit lebih baik kualitasnya. Bodinya di sini dia menggunakan ini campuran plastik TPE. Ini TPE yang mengkilat ini. Kemudian di sini ada ABS yang sedikit doff. Di sini produksinya dia kurang rapi. Di sini masih ada bekas molding atau cetakannya. Sini ya. Nah, ini. Meskipun ini tidak mengganggu, cuman hanya kelihatan kurang rapi saja. Kiri dan kanan sama. Ada bekas moldingnya. Nah, ini kelihatan ya. Kemudian dari ear tipnya dia menggunakan karet yang menurut saya cukup letoy. Kelihatan, cuma disentuh sedikit dia berubah bentuk. Ya, dia karetnya transparan, cukup kuat, mudah dilepas dan juga dipasang. Dan ini bisa menggunakan ear tip yang lain karena dia ini 10 mm. Jadi banyak yang bisa digunakan. Kalau teman-teman mempunyai earphone lainnya, bisa menggunakan ear tipnya milik mereka kalau dirasa yang ini terlalu besar atau terlalu kecil. Karena dari Ekel sendiri dia tidak menyediakan substitutnya, jadi hanya ada ini saja. Meskipun ini sebenarnya cukup lentur, jadi dia bisa menyesuaikan dengan ukuran telinga kita. Jika lubang telinga kita kecil, jika besar ya sudah lopok, tidak bisa apa-apa. Oke, itu dari kepalanya. Kemudian dia menggunakan kabelnya ini dilapisi karet transparan. Ya, ini adalah lapisan karet transparannya. Kemudian dari tombol yang di sini ini menggunakan plastik. Di sini ada logonya dia Ekel. Logonya ini seperti dicat semprot saja ya. Jadi bukan seperti dicetak menggunakan emboss atau digrafir, tapi ini seperti diberi kemudian disemprot saja dengan cat semprot. Jadi ini
sepertinya akan rawan hilang kalau tergesek-gesek terlalu sering. Dia menggunakan plastik, tombolnya hanya satu. Tombolnya ini cukup silent tombolnya. Dan di bawahnya ada cable splitter, pemisah kabel. Ini dia menggunakan rubber, tidak terlalu rapi ya. Di sini ada serabut-serabutnya, ini bekas cetakannya dia. Dia menggunakan karet yang cukup keras. Saya yakin ini aman untuk sambungannya karena dia dicetak di sini dan ini permanen ada di sini. Jadi saya rasa cukup aman, tidak mudah putus. Kemudian di ujung kakinya ada jack 3,5 mm. Ini lurus, dilapis karet juga. Cukup tidak terlalu lentur ya. Tapi kabelnya cukup lentur, jadi bisa meliuk-liuk sana sini. Cuman berhati-hati kalau melenturkan kabel seperti ini. Hati-hati, dia bisa patah di bagian sininya. Menggunakan jack 3,5 mm dengan tipe TRRS golden plated, dia berwarna emas ya. Ketika saya melihat di official shopnya, di bawah tulisan spesifikasi, di situ dituliskan dia ngakunya itu cocok untuk musik dan mendengarkan musik dan untuk nonton film. Nah, setelah saya buktikan, kenyataannya adalah ketika saya nyalakan musiknya, saya merasa ada hal yang aneh. Di situ saya merasa suaranya itu seperti tertahan tidak lepas, dan seperti ada efek suara, efek-efek ruangan seperti itu loh. Dan dari saya coba untuk play music, digunakan untuk mendengarkan musik dari Dua Lipa, judulnya yang New Rules. Bassnya itu ngambang, tidak sampai menggetarkan dada, tidak sampai dem seperti itu. Saya tidak merasakan itu. Jadi ini ngambang dan terasa flat. Hanya treble-nya itu sedikit lebih dominan. Jadi kalau mungkin dia spesialis suara-suara cempreng ya, waktu saya dengarkan ini pertama kali. Kemudian Dua Lipa juga terdengar seperti orang yang bindeng itu kayak susah untuk menyebutkan gitu, bindeng, seperti itu. Nah, kemudian untuk mendengarkan musik akustik, saya kaget. Saya seperti rasanya menggunakan earphone yang lain, tidak menggunakan ekel ini. Petikan gitar dari musik akustik itu terasa renyah, bersih, dan detailnya itu menurut saya cukup menawan. Vokalnya juga bersih, tapi hanya sedikit kurang mantap. Nah, itu untuk musik akustik ini oke lah, boleh lah, ini direkomendasikan, boleh, tapi hanya untuk musik akustik. Kemudian untuk musik rock, saya dengarkan musik rock dari Five Finger Death Punch, itu dengan judulnya Wrong Side of Heaven. Ketika lagunya masih slow gitu, masih oke lah, seperti rasanya seperti masih mendengarkan musik akustik. Nah, ketika mulai keras, musiknya mulai tensinya mulai naik, itu saya udahlah, mending nggak usah dengerin lagu itu pakai earphone ini, mending ganti earphone karena benar-benar tidak nyaman. Apalagi kalau menggunakan volume yang pol. Wah, telinga saya rasanya seperti disobek. Nah, kemudian juga untuk musik rock yang lain, saya coba dengan musik rock yang lain. Saya ambil contoh itu dari Disturbed dengan judul lagunya yang Sound of Silence. Itu tipe vokalnya kan besar itu ya, dia vokalisnya. Dia sama sekali nggak cocok. Tapi kalau untuk lagu-lagu yang memiliki tipe vokal sedikit cempreng itu terdengarnya. Dan digunakan untuk nonton film. Percakapannya masih cukup jelas, tetap ada efek suaranya seperti nggak bersih gitu loh, kurang masuk ke dalam hati.
Dan untuk sound effect yang ada di dalam film itu masih kurang nendang menurut saya, kurang nendang, kurang disentil dikit ya, rasanya itu kayak masih ada yang mengganjal. Ini tuh aku pengennya ada perasaan yang gitu, tapi nggak dapat. Dan itu untuk mendengarkan musik dan nonton film, karena dia ngakunya untuk cocok untuk mendengarkan musik dan untuk menonton film. Setelah saya buktikan hasilnya begitu. Kemudian untuk telepon, suara yang kita dengarkan dari sini kurang lebih sama seperti ketika kita mendengarkan musik atau nonton film. Jadi masih ada efek ruangan dari mikrofonnya ini. Mikrofonnya ini, suara yang dihasilkan, suara kita yang masuk ke mikrofon ini cukup jelas, lantang, bagus, artikulasi semuanya jelas. Dan background jika kita bertelepon di suatu tempat yang ramai atau di tengah hujan, maksudnya berteduh di tengah hujan itu kan, suara backgroundnya tidak menutupi vokal kita, sekalipun kita bersuara yang standar-standar saja, tidak harus teriak-teriak gitu. Jadi kualitas mikrofonnya masih boleh lah. Fiturnya dia nggak ada fitur apa-apa, karena benar-benar yang datang cuma plastik dan ini saja. Dia hanya menyediakan satu tombol multifungsi ini gunakan untuk play, pause. Dia tidak difungsikan untuk multimedia. Ini dia tadi review penggunaan earphone Eagle dengan tipenya EPE-T3H. Nah, jika teman-teman memiliki produk yang sama dan memiliki pengalaman yang lain, silahkan share di kolom komentar, kita akan bahas di sana. Siapa tahu teman-teman memiliki pengalaman, wah kalau saya pakai produk itu hasilnya bagus bang, hasilnya jernih, keren. Siapa tahu teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda, silahkan di-share di kolom komentar. Saya tunggu. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.